IPD 13 dengan materi penentuan kadar aspirin menggunakan pH metri. Enjoy! Apa sih yang dimaksud dengan pH metri? Kali ini saya akan membahas tentang pengajuan pH metri, merupakan suatu metode kimia untuk mengukur tingkat keasaman dan kebasaan suatu larutan. Lalu, apa bedanya dengan pH meter? Nah, tadi kan teman saya sudah menjelaskan apa itu pH metri. Di sini saya akan menjelaskan apa itu pH meter. Jadi, pH meter sendiri itu merupakan suatu alat yang digunakan untuk menentukan derajat keasaman dari suatu larutan. Nah, jadi perbedaan dari pH metri dengan pH meter itu, kalau pH metri itu merupakan metodenya, sedangkan pH meter itu merupakan alat yang digunakan untuk menentukan derajat keasaman dari pH tadi. Bagaimana dengan prinsipnya? Nah, untuk prinsip pH meter yaitu itu didasarkan pada pengukuran potensial elektrokimia yang terjadi di antara elektroda di dalam gelas yang sudah diketahui dengan elektroda di luar gelas yang belum diketahui. Lalu apa aja komponen alatnya? Selanjutnya kami akan membahas tentang komponen dari pH meter sendiri. Yang pertama itu ada elektroda kaca, bisa di zoom, ada di sebelah sini. Yang bahannya itu dari kaca, ada di tengah-tengah. Nah, ini elektroda kaca atau gelas elektroda, yaitu elektroda yang mengalami kontak langsung dengan ion H+. Nah, biasanya tuh menghasilkan perbedaan potensial. Selain ada elektroda kaca, yaitu ada elektroda referensi. Elektroda referensi yaitu elektroda yang telah diketahui nilai potensialnya atau E-cell. Elektroda ini terdiri atas beberapa jenis material, salah satunya adalah perak-perak klorida atau AgAgCl. Bisa di zoom. Oke, elektroda ini didesain memiliki nilai potensial yang tetap pada berbagai kondisi larutan. Baik, untuk komponen ketiga itu ada sensor suhu. Dan sensor suhu itu di sini nggak kelihatan karena dia berada di dalam yang biru-biru ini. Karena kan dia sensitif dengan sekitar. Kalau misalnya dia sampai tersentuh oleh tangan, otomatis suhu yang terdeteksi itu suhu tubuh kita. Jadi dia terlapis dalam sini dan akan ditunjukkan pada sini. Terus gimana sih cara kerjanya? Penetapan kadar asetosal dengan pH metri dibutuhkan beberapa sampel. Yang pertama yaitu pembuatan larutan baku atau titran dari KiO3 dengan normalitas 0,1. Jadi langkah pertamanya yaitu timbang serbuk KiO3 0,5 gram, terus dilarutkan dengan aquades, terus di-add pada labu ukur 50 ml, gojok sampai homogen. Kemudian setelah pembuatan larutan baku titran dengan KiO3, langkah selanjutnya yaitu penentuan kadar asetosal, di mana langkah pertama yaitu timbang 500 mg asetosal baku dan masukkan dalam beker gelas 250 ml. Setelahnya, asetosal dilarutkan menggunakan metanol beberapa tetes dan kemudian ditambahkan aquades kurang lebih 75 ml. Kemudian setelahnya buat larutan Ki 1%, HCl, dan KiO3 0,1. Setelahnya yaitu tambahkan 0,5 ml larutan Ki 1% dan 1 ml HCl 2% ke dalam larutan asetosal yang sudah ditimbang tadi. Setelahnya lakukan titrasi larutan asetosal dengan larutan baku KiO3 0,1 secara pH metri sehingga terjadi loncatan. Kemudian catat perubahan pH tiap penambahan 1 ml titran, dan langkah yang terakhir yaitu hitung kadar asetosal dalam bentuk persen kadar. Gimana sih cara pengoperasiannya? Setelah pembuatan larutan, kita pengecekan kadar dengan menggunakan pH meter. Yang pertama kita colokkan dengan arus listrik, kemudian kita tekan tombol on off, pastikan output pada pH. Kemudian kita cuci pH meternya dengan menggunakan aquades, kemudian keringkan dengan menggunakan tisu.
Jadi setelah elektrod dikeringkan dengan tisu, kemudian magnetis stirop dimasukkan ke dalam beker gelas yang berisi sampel, dan kemudian elektrod ini dimasukkan ke dalam beker gelas, dan setelah itu diklik tombol on pada alat, dan kemudian diamati perubahan pH setiap penambahan 1 mili selama kurang lebih 3-5 detik. Selanjutnya menyiapkan larutan titran di dalam bure yaitu berupa KiO3, dan setelah dilakukan penyiapan titran dipencet tombol on, kan magnetis stirnya itu akan berputar, kemudian dilakukan titrasi yaitu 1 mili sambil dilihat lonjakan pH pada alat pH-meter. Sekian video dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A few moments later. Jarak-jarak dulu kasih sebelum ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SGD 13 dengan materi bantuan. Kali ini kami akan membahas tentang Nah, yang pertama yaitu ada pembuatan larutan baku atau titran, yaitu dari KiO3 ketok. Setelah elektroda diberi Dan untuk jadi setelah elektrod dikeringkan dengan tisu, kemudian larutan yang pada beker gelas diletakkan pada alat, dan kemudian dimasukkan magnetik stiror. Selanjutnya setelah pembuatan larutan kita untuk setelah pembuatan larutan kita mengecek setelah pembuatan larutan kita mengecek Kalau ditanya sama kakak Aslap, kita jengkel dan benci atau enggak? Kita jawab pakai video ini ya kak. Aku sudah tak marah, walau masih teringat semua yang terjadi kemarin. Jadikan ku yang hari ini. Aku sudah tak benci, walau nyatanya merugi. Terdengar tidaknya kata maaf, dada lapang terima semua. Di kesunyian malam ini ku datang menghampiri dirimu yang pernah berjanji sehidup